Terima kasih Sandra. Oke, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ada Ingrid, ada Ibu Albert, ada Ibu Alfa Jasaya, Anggun, ada Ibu Arya, Ibu. Kita akan belajar tentang materi yang baru. Namun sebelum kita melanjutkan akan materi yang baru, Ibu minta kalian jelaskan yang kemarin ya, kita sudah belajar kemarin. Siapa yang masih ingat akan materi yang kemarin? Oke, silakan Arya. Organ pernapasan. Hidung, paru, nadi, trachea, bronkus, bronkiolus, paru-paru. Organ-organ pernapasan. Berarti materi yang kemarin itu tentang sistem pernapasan. Jadi organ-organ pernapasan itu hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Jadi itu adalah organ-organ sistem pernapasan. Oke, tepuk tangan untuk Arya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian bisa perhatikan di layar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan mekanisme pernapasan pada manusia. Jadi yang pertama itu peserta didik dapat menyebutkan mekanisme pernapasan pada manusia. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari mekanisme pernapasan. Jadi itu adalah kedua tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kalian capai, ya, yang harus kalian ketahui. Oke. Sebelum kita lanjut membahas tentang mekanisme pernapasan, supaya kita lebih semangat lagi, Ibu minta kalian semua berdiri. Ibu minta menyanyikan satu lagu. Ya, kita menyanyi lagu Aku Sayang IPA. Oke, silakan. 1, 2, 3. Satu, aku sayang IPA. Dua, juga sayang IPA. Tiga, sayang IPA. 1, 2, 3, IPA. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan di layar. Ya, di layar. Nah, gambar mekanisme pernapasan pada manusia. Jadi gambar yang pertama ini menunjukkan mekanisme inspirasi, ya. Dan gambar yang kedua ini menunjukkan mekanisme ekspirasi, ya. Nah, mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi yang terjadi dalam mekanisme pernapasan. Nah, ada dua macam mekanisme pernapasan pada manusia. Coba kalian perhatikan di buku siswa. Nah, mekanisme pernapasan yang pertama yaitu mekanisme pernapasan dada. Ya, jadi yang pertama itu mekanisme pernapasan dada. Nah, pada mekanisme pernapasan dada, proses bernapas dengan menghirup udara, ya, menghirup udara O2 dan menghembuskan udara karbon dioksida. Nah, dalam proses menghirup udara
melibatkan proses inspirasi atau inhalasi, ya, menghirup. Ketika menghirup udara berarti kita melakukan inhalasi dan inspirasi. Ya. Jadi dalam mekanisme pernapasan dada, ketika kita menghirup udara, ya, rongga dada akan membesar atau mengembang. Ya. Sedangkan ketika menghembuskan napas, rongga dada akan mengecil atau menipis. Ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian pegang dada masing-masing. Ya, coba kalian pegang dada masing-masing. Sudah? Coba kalian lakukan mekanisme pernapasan dada. Coba. Ya. Coba kalian pegang dada masing-masing. Tarik napas. Hembuskan. Nah, jadi ketika kita menghirup udara, rongga dada akan membesar. Ketika menghembuskan napas, rongga dada akan mengecil. Jadi ketika kita menghirup udara, bahasa biologinya itu adalah inhalasi. Ya, inhalasi atau inspirasi. Sedangkan ketika kita menghembuskan napas, bahasa biologinya itu ekhalasi atau ekspirasi. Ya, jadi in itu memasukkan, sedangkan ex itu mengeluarkan. Ya, bisa paham ini? Bisa. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada mekanisme pernapasan yang kedua. Ya, mekanisme pernapasan yang kedua. Kalian bisa perhatikan gambar yang kedua. Nah, dalam gambar yang kedua itu adalah mekanisme pernapasan perut. Ya. Nah, dalam mekanisme pernapasan perut juga melibatkan proses inspirasi dan ekspirasi. Ya. Menghirup udara dan menghembuskan udara. Nah, sama halnya juga dengan mekanisme pernapasan dada. Ya. Nah, coba sekarang kalian pegang perut masing-masing. Nah, lakukan mekanisme pernapasan perut. Ya. Coba kalian bernapas, menghirup udara. Ya. Hembuskan napas. Nah, jadi ketika kalian menghirup udara atau memasukkan udara yang kita masukkan itu adalah oksigen. Iya. Berarti rongga perut akan apa? Membesar. Ya. Dan ketika menghembuskan nafas atau ekspirasi, berarti rongga perut akan mengecil atau menipis. Nah, jadi itu adalah mekanisme pernapasan perut. Ya. Jadi itu adalah mekanisme pernapasan perut. Kalian sudah paham tentang mekanisme pernapasan perut? Sudah, Bu. Oke. Jadi tadi mekanisme yang pertama itu adalah mekanisme pernapasan dada. Ya. Proses bernapas dengan menghirup udara. Ya. Bahasa biologinya menghirup udara itu adalah inspirasi atau inhalasi. Ya, dalam proses menghirup udara, proses memasukkan oksigen, ya, rongga dada akan membesar atau mengembang. Sedangkan dalam proses
yang bisa jawab. 2 mekanisme pernapasan pada manusia. Oke, silakan Arif. Mekanisme pernapasan darah dan mekanisme pernapasan perut. Oke, jadi kata Arif, mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Oke, tepuk tangan untuk Arif. Jadi mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Oke, pertanyaan yang kedua. Tadi kan kalian sudah bilang paham ya. Pertanyaan yang kedua. Coba kalian jelaskan apa itu mekanisme pernapasan dada. Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Ella. Hirup udara. Ketika menghembuskan nafas, rongga dada akan mengecil atau mengepis. Oke, benar sekali. Tepuk tangan. Jadi, jika kita bernapas menggunakan mekanisme pernapasan dada, rongga dada akan menyumbang atau membesar. Nah, ketika menghembuskan nafas, rongga dada akan mengecil atau mengepis. Ya. Oke. Jadi kita sudah belajar tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Ya. Sekarang ibu mau cek. Ya. Mau cek hasil belajar kita hari ini. Ya. Ibu mau cek siapa yang bisa praktekkan di depan. Ibu minta satu orang untuk maju praktekkan di depan mekanisme pernapasan pada manusia. Siapa yang bisa maju untuk praktekkan di depan? Saya, Bu. Oke, silakan. Sandra. Mekanisme pernapasan dada. Mekanisme pernapasan perut. Oke, jadi itu adalah mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Oke, tepuk tangan untuk kita hari ini sampai di sini. Nah, jadi untuk minggu depannya kita akan belajar tentang kelainan